Saya selalu berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air mengalir di sungai kampung halaman saya di pinggiran Jakarta. Saya, Arka, seorang Omega biasa yang bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil, tak pernah membayangkan hidup ini akan berubah drastis hanya karena satu malam. Tapi malam itu terjadi, dan segalanya hancur berantakan dalam hati saya. Saya ingat betul malam hujan deras di sebuah bar kecil di Kemang. Saya datang sendirian, mencoba melupakan tekanan pekerjaan dan rasa kesepian yang selalu menggerogoti. Di sana dia muncul. Rea, pria tinggi tegap dengan aura alpha yang begitu kuat, eromonnya membuat udara terasa berat. Matanya tajam, senyumnya dingin tapi memikat. Kami bertemu pandang dan saat itu juga, head saya datang lebih awal, tak terkendali. Kenapa sendirian, tanyanya, suaranya dalam, membuat tubuh saya gemetar. Saya tak bisa menjawab dengan benar. Hanya menggeleng, tapi dia sudah mendekat, tangannya menyentuh bahu saya. Eromon alphanya membanjiri, dan saya menyerah. Malam itu, kami berdua hilang kendali. Tubuh kami saling menempel, panas, penuh hasrat yang tak terbendung. Saya tahu itu salah, tapi hati saya berbisik, ini benar. Ini cinta pada pandangan pertama. Pagi harinya, dia pergi tanpa kata. Hanya meninggalkan nama dan nomor telepon yang tak pernah saya hubungi. Saya takut. Takut pada apa yang telah terjadi. Tapi sebulan kemudian tes kehamilan positif. Saya hamil. Anak seorang alpha yang bahkan tak saya kenal betul. Hati saya remuk. Bagaimana saya bisa membesarkan anak sendirian di kota besar ini? Keluarga saya di kampung pasti kecewa. Teman-teman akan menjude. Saya Omega lemah, tak punya kekuatan seperti alpha. Setiap malam, saya menangis sendirian, memeluk perut yang masih rata. Kenapa harus begini, bisik hati saya berulang kali. Rasa takut bercampur rindu pada Rea yang tak pernah muncul lagi. Saya mencoba melupakan. Kembali bekerja, pura-pura biasa. Tapi tubuh saya berubah. Mual, lelah, dan eromon Omega yang semakin kuat. Rekan kerja mulai curiga. Arka, kamu sakit ya? Tanya mereka. Saya hanya tersenyum paksa. Konflik dalam diri semakin dalam. Saya ingin mencari Rea, tapi takut ditolak. Dia alpha sukses, pasti punya kehidupan sendiri. Mungkin sudah punya pasangan beta yang stabil. Saya hanya Omega miskin yang terjebak satu malam gila. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari, perusahaan kami diakuisisi. CEO baru datang. Saat rapat pengenalan, pintu terbuka dan dia masuk. Rea. Matanya langsung tertuju pada saya. Wajahnya pucat, tapi cepat disembunyikan di balik senyum profesional. Hati saya berhenti berdetak. Dia CEO baru saya. Alpha yang menghamili saya. Dan sekarang kami harus bertemu setiap hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia ingat malam itu? Apakah dia tahu tentang anak kami? Rasa takut, marah, dan cinta bercampur jadi satu. Saya ingin lari, tapi perut ini, anak ini, membuat saya bertahan. Malam itu, setelah rapat, dia memanggil saya ke ruangannya. Arka, kita perlu bicara, katanya dingin. Saya gemetar. Ini awal dari badai yang lebih besar. Ruangan CEO itu terasa dingin meski tidak terlalu kencang. Rea berdiri di depan jendela besar, memandang lalu lintas Jakarta yang macet. Saya duduk di kursi tamu, tangan saling genggam erat untuk menyembunyikan gemetar. Malam itu. Kamu ingat, tanyanya tanpa menoleh. Hati saya sakit. Tentu saja ingat. Bagaimana bisa lupa? Dia akhirnya berbalik. Matanya yang dulu penuh hasrat, kini penuh kebingungan. Aku mencarimu setelah itu. Tapi kamu menghilang. Saya tertawa pahit dalam hati. Menghilang. Dia yang pergi pagi-pagi tanpa pesan.
Tapi saya tak bilang apa-apa. Hanya menunduk. Aku hamil, Rea, akhirnya saya katakan. Suara saya pelan tapi ruangan terasa hening total. Dia membeku. Wajah Alpa kuat itu pucat. Hamil. Anakku. Saya mengangguk. Air mata jatuh tanpa in. Sebulan setelah malam itu. Aku tak tahu harus bagaimana. Dia mendekat tapi tak menyentuh. Kenapa tidak hubungi aku? Karena takut. Kamu Alpa pasti tak mau tanggung jawab pada Omega seperti aku. Konflik dalam hatinya terlihat jelas. Sebagai Alpa, instingnya pasti ingin melindungi. Tapi sebagai CEO baru, reputasinya dipertaruhkan. Di dunia bisnis Jakarta ini, skandal bisa menghancurkan segalanya. Aku akan tanggung jawab, katanya akhirnya. Tapi kita harus hati-hati. Hati saya hangat sebentar, tapi cepat dingin lagi. Tanggung jawab, bukan cinta. Saya ingin lebih dari itu. Hari-hari berikutnya, hubungan kami rumit. Di kantor, dia profesional, panggil saya Pak Arka di depan orang lain. Tapi saat sendirian dia lembut. Membawakan makanan anti mual, memijat pundak saya yang pegal. Tapi konflik semakin dalam. Ternyata Rea punya tunangan. Seorang beta dari keluarga kaya, perjodohan bisnis. Namanya Lita. Dia sering datang ke kantor, tersenyum manis, tapi mata saya melihat ancaman. Suatu hari, Lita melihat Rea menyentuh perut saya pelan. Sayang, ada apa? Tanyanya curiga. Rea bohong. Hanya diskusi kerja. Tapi Lita tak bodoh. Malam itu, dia konfrontasi Rea. Saya tahu dari pesan yang tak sengaja saya baca di ponselnya. Hati saya hancur. Saya merasa seperti pengganggu. Omega yang merebut Alpha orang lain. Rasa bersalah menggerogoti. Anak ini tak salah, tapi keberadaannya membuat semuanya kacau. Saya mulai menarik diri. Tak balas pesan Rea, hindari pertemuan. Lebih baik sendirian, bisik hati saya setiap malam. Tapi Rea tak menyerah. Dia datang ke apartemen kecil saya. Arka, jangan begini. Aku cinta kamu. Kata itu membuat saya menangis. Cinta. Tapi kamu punya Lita. Dia memeluk saya erat. Eromonnya menenangkan. Aku akan batalkan pertunangan. Aku pilih kamu dan anak kita. Benarkah? Atau hanya insting Alpha? Konflik semakin gaiceng. Lita tahu semuanya. Dia datang ke kantor buat scenek. Omega murahan, teriaknya di depan semua karyawan. Reputasi saya hancur. Bisik-bisik di belakang. Rea marah, tapi bisnis keluarganya terancam. Saya semakin tertekan. Head datang lagi, lebih kuat karena kehamilan. Saya lemah, tapi tak mau bergantung. Apakah cinta ini nyata, atau hanya eromon? Tanya hati saya berulang kali. Rea berjuang. Dia putuskan Lita, meski ayahnya marah besar. Kamu gila. Demi Omega hamil. Tapi Rea teguh. Dia bukan sembarang Omega. Dia cinta sejati aku. Hati saya luluh, tapi luka masih ada. Pengkhianatan masa lalu, rahasia yang tersembunyi. Kehamilan semakin berat. Pertama, kami lihat detak jantung kecil. Rea menangis diam-diam. Tapi badai belum usai. Kehamilan memasuki trimester kedua, perut saya mulai membuncit. Di kantor, rumor semakin liar. Beberapa karyawan resign karena tak suka skandal CEO. Rea stres, tapi tak pernah salahkan saya. Malam-malam kami habiskan bersama di apartemennya yang mewah di Stib. Dia memasak nasi goreng sederhana, seperti orang biasa. Aku tak mau anak kita lahir di tengah kekacauan, katanya. Tapi kekacauan datang dari mana yang tak disangka.
Ayah Rea, seorang pengusaha besar, datang ke Jakarta. Dia tahu semuanya dari Lita yang masih dendam. Pertemuan di ruang keluarga Rea terasa seperti pengadilan. Kamu gila, Rea. Batalkan perjodohan demi Omega ini. Keluarga kita akan rugi miliaran. Rea teguh. Ayah, aku cinta Arka. Anak ini cucu ayah. Ayahnya tertawa sinis. Cucu dari Omega rendahan. Tak akan aku akui. Kata itu menusuk hati saya dalam. Saya Omega dari keluarga sederhana, ya. Tapi apa salahnya? Saya menangis di kamar. Rea memeluk. Jangan dengar dia. Aku akan buktikan. Tapi tekanan semakin berat. Bisnis Rea goyah. Investor tarik dana karena rumor. Lita sebarkan oto lama kami, edit seolah saya yang menggoda. Hati saya penuh konflik. Mungkin lebih baik aku pergi. Biar kamu selamatkan perusahaan. Rea marah. Jangan pernah bilang begitu. Kamu dan anak kita segalanya. Cinta kami semakin dalam di tengah badai. Dia ajak saya ke Bali, libur singkat. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandung, angin laut meniup rambut. Arka, makan aku atas semuanya, bisiknya. Saya tersenyum. Aku juga salah. Tapi sekarang kita bersama. Romansa mekar di sana. Malam di Ila, dia nyanyi lagu lama, peluk saya dari belakang, tangan di perut. Tapi kembali ke Jakarta, masalah menunggu. Lita ajukan gugatan, klaim Rea janji nikah. Bohong belaka, tapi media heboh. Saya depresi. Kehamilan riskan, dokter bilang harus istirahat total. Rea ambil cuti, urus saya penuh. Aku tak peduli perusahaan. Yang penting kamu sehat. Konflik batin saya semakin hebat. Saya merasa beban. Kalau bukan karena aku, hidupmu sempurna. Dia cium kening saya. Hidupku baru sempurna sejak malam itu. Pengkhianatan kecil muncul. Ternyata Rea pernah bohong soal masa lalu. Dia pernah punya Omega lain, tapi ditinggalkan karena tak mau anak. Hati saya retak. Kenapa tak cerita dari awal? Aku takut kehilangan kamu. Kepercayaan goyah. Saya menjauh lagi. Tapi anak di perut gerak, seolah ingatkan, ini keluarga kita. Rea berubah total. Dia jual saham, selamatkan perusahaan sendiri. Putus hubungan dengan ayah sementara. Aku pilih kalian, katanya tegas. Air mata saya jatuh. Cinta ini, meski penuh luka, semakin kuat. Trimester ketiga, perut saya besar. Gerak bayi semakin kuat. Rea selalu ada, pijat kaki bengkak, cerita dongeng untuk anak di perut. Tapi konflik tak usai. Ayah Rea datang lagi, kali ini dengan tawaran. Batalkan hubungan ini, aku beri Arka uang cukup untuk hidup. Rea marah besar. Ayah tak paham cinta. Pertengkaran hebat. Ayahnya sakit jantung, masuk rumah sakit. Rea bersalah. Hati saya terbelah. Mungkin kita salah. Tidak. Kita benar. Lita muncul lagi, hamil. Klaim anak Rea. Tesna nanti buktikan bohong, tapi sementara, media gila. Rea hampir menyerah. Arka, makan aku. Saya peluk dia. Kita hadapi bersama. Dukungan datang dari Unexpected. Ibu saya dari kampung datang, terima Rea. Yang penting anakku bahagia. Teman kantor lama minta dukung kami. Cinta kami semakin dalam. Malam-malam kami bicara panjang. Tentang masa depan, nama anak, rumah kecil di pinggir kota. Tapi pengkhianatan terbesar datang. Ternyata sekretaris Rea, yang saya percaya, sebarkan rumor atas perintah Lita. Rea pecat dia. Tak ada lagi rahasia. Hati saya lega. Kepercayaan pulih. Kehamilan semakin berat.
Kontraksi palsu datang sering. Rea panik, selalu siap kers. Suatu malam, air ketuban pecah lebih awal. Rea, bayinya mau lahir. Dia bawa saya kers, tangan genggam erat sepanjang jalan. Proses lahir sulit. Saya lemah, tapi Rea di samping, bisik, kamu kuat, sayang. Akhirnya, tangis bayi laki-laki menggema. Rea menangis bahagia. Anak kita, bisiknya. Tapi komplikasi muncul. Saya perdarahan hebat. Dokter bilang kritis. Rea panik. Jangan tinggalkan aku. Hati saya penuh cinta. Aku cinta kamu selamanya. Saya selamat. Operasi berhasil. Bangun di ruang rawat, Rea dan bayi di samping. Namanya Ryan. Hidup mulai tenang. Ayah Rea datang, lihat cucu luluh. Makan ayah. Dita tertangkap bohong, minta maaf publik. Perusahaan Rea pulih. Kami pindah ke rumah baru di Bogor, hijau, tenang. Tapi luka lama masih ada. Saya sering takut kehilangan. Apakah kamu benar-benar pilih aku? Rea selalu buktikan. Setiap hari, cinta kecil, masak, peluk, cerita. Ryan tumbuh cepat. Mirip Rea, alpha kecil. Konflik kecil muncul. Saya ingin kerja lagi, tapi Rea takut saya capek. Kamu ibu rumah tangga saja. Tapi saya Omega mandiri. Aku ingin berkarya. Kami bertengkar. Pertama kali hebat. Hati saya sakit. Apakah cinta ini mengurung aku? Rea sadar. Ma, aku dukung apapun. Saya buka usaha kecil online, sukses. Cinta semakin matang. Kami nikah sederhana, hanya keluarga. Malam pengantin dia bisik, malam itu aku juga jatuh cinta. Air mata bahagia. Tapi badai kecil lagi. Mantan Omega Rea muncul, klaim masa lalu. Rea tolak tegas. Hidupku hanya Arka dan Ryan. Hati saya penuh. Pengampunan total. Ryan ulang tahun pertama. Pesta kecil bahagia. Tahun-tahun berlalu. Ryan sudah 5 tahun, lincah, penuh cinta. Kami bahagia. Rea Cheo sukses, tapi selalu pulang cepat untuk keluarga. Saya tulis buku tentang perjalanan kami, anonim, inspirasi banyak Omega. Cinta kami bukti, meski mulai dari satu malam salah, bisa jadi abadi. Konflik terakhir kecil, Ryan tanya kenapa tak punya ibu seperti teman. Kami cerita pelan tentang cinta dua ayah. Dia paham, peluk kami. Aku sayang ayah Arka dan ayah Rea. Hati saya penuh syukur. Rea ajak libur ke kampung saya. Keluarga besar terima kami. Malam di sawah, bintang terang. Kami bergandeng. Terima kasih malam itu, bisik Rea. Saya tersenyum. Terima kasih tak menyerah. Cinta kami penuh luka, pengkhianatan, tapi akhirnya indah. Personalia. Tak ada yang sempurna, tapi bersama cukup. Ryan lari ke kami, tertawa. Keluarga kecil kami, bukti cinta sejati di tengah dunia keras Indonesia. Hati saya tenang. Ini akhir bahagia yang kami perjuangkan.